Pemirsa, Menteri UMKM Maman Abdurrahman datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi Jumat sore. Kedatangan Maman untuk mengklarifikasi tentang kunjungan istrinya ke Eropa yang viral di media sosial. Jumat sore, Menteri UMKM Maman Abdurrahman datang ke KPK. Kedatangan Maman untuk menyerahkan beberapa dokumen sekaligus mengklarifikasi viralnya surat edaran tentang rencana kunjungan istrinya ke Eropa. Ia mengatakan bahwa keberangkatan istrinya ke Eropa bersama dengan anaknya dan tidak menggunakan fasilitas negara. Alhamdulillah minggu kemarin yang SMA-nya Lab School juara umum bertanding dengan 800 negara lain, 800 peserta lainnya. SMA-nya juara. Minggu ini sekarang bertanding yang SMP-nya. Ini program rutin dan anak saya masih SMP. Istri saya tentunya tidak punya rasa kekhawatiran untuk melepas anak saya. Beliau mendampingi anak saya. Dan saya sampaikan 1 rupiah pun tidak ada uang dari uang negara, 1 rupiah pun tidak ada uang dari pihak lainnya. Saya tunjukkan dan saya sampaikan dokumen-dokumen pembayaran tiket langsung dari rekening pribadi istri saya. Sebelumnya beredar surat edaran dengan kop Kementerian UMKM yang mengatasnamakan kunjungan istri Menteri UMKM ke Eropa. Dalam surat yang tertanggal 30 Juni 2025 itu, tertulis bahwa Agustina Hastarini hendak kunjungan ke berbagai negara dalam rangka mengikuti kegiatan atau misi budaya. Surat edaran tersebut viral di media sosial dan mendapat respon dari warganet. Beberapa warganet bahkan memberi komentar negatif. Mereka menyoroti peran istri Maman dalam kementerian, termasuk tujuan perjalanannya ke Eropa. Tak sedikit pula yang mempertanyakan kunjungan istri Maman ke Eropa dalam rangka tugas negara atau liburan semata. Dari Jakarta, Ismalia Auliaisah, iNews melaporkan. Ya, sementara itu mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong dituntut 7 tahun penjara dalam kasus importasi gula. Ya, dari berkas tuntutan jaksa mencapai 1091 halaman tersebut, jaksa hanya membacakan pokok-pokok tuntutan atas persetujuan majelis hakim dan pihak Tom Lembong. Dalam tuntutannya, jaksa menyebut Tom Lembong yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan periode 2015-2016 telah merugikan negara sebesar 578 miliar rupiah dalam kasus dugaan korupsi importasi gula. Jaksa menilai Tom Lembong terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan menuntut pidana penjara selama 7 tahun. Selain pidana badan, jaksa juga menuntut Tom dihukum membayar denda 750 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Berdasarkan kerjasama tersebut dan surat penuntut atau gula kasar, juga dibungkakan sebagai sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, pernah kami menyampaikan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya. Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum. Berdasarkan uraian dimaksud, kami selaku penuntut umum dalam perkara ini dengan mempertimbangkan ketentuan undang-undang, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili untuk memutus: 1. Menyatakan terdakwa Thomas Trikasih Lembong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Thomas Trikasih Lembong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Thomas Trikasih Lembong sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Terheran-heran dan kecewa ya, karena tuntutan yang dibacakan sepenuhnya mengabaikan 100% dari fakta-fakta persidangan ya. Jadi saya tentunya tadi mendengarkan dengan cermat, saya juga mencatat dengan teliti ya, pembacaan surat tuntutan tersebut ya, dan saya cari-cari di mana ada penyesuaian-penyesuaian dari dakwaan ke tuntutan yang mencerminkan fakta-fakta persidangan yang sudah diungkap dalam kurang lebih 4 bulan persidangan, 20 kali sidang. Tapi satu pun saya tidak temukan ya penyesuaian dalam surat penuntutan yang mencerminkan fakta yang diungkap dalam persidangan. Jadi ya saya agak heran aja ya, apakah ini memang pola kerja daripada Kejaksaan Agung. Ya, saya pribadi sih siap menghadapi tuntutan apapun. Ya, tapi sejauh yang saya bisa lihat, saya sudah sangat kooperatif, sangat-sangat kooperatif. Bahkan dari saat-saat saya dipanggil sebagai saksi, ya kan, saya datang sendiri tanpa didampingi oleh pengacara, ya kan, saya selalu datang tepat waktu, ya. Bahkan kalau perlu diperiksa sampai jam 11 malam, jam 12 malam, saya lakukan, ya kan. Saya sudah cukup bersabar, ya, dalam tahanan sudah 8 bulan kira-kira. Dan itu pun juga sama sekali tidak dicerminkan dalam penuntutannya, bahwa saya sudah sangat kooperatif, ya, berusaha sekeras tenaga untuk menciptakan suasana yang kondusif dari sisi kami sebagai terdakwa dan tim penasihat hukum. Jadi ya, saya menunggu penilaian masyarakat ya atas peristiwa yang baru saja kita saksikan dalam persidangan saya hari ini. Ya, kuasa hukum Tom Lembong menyebut banyak kebohongan yang disampaikan jaksa penuntut umum dalam tuntutannya. Kuasa hukum Tom Lembong bahkan menyebut persidangan seolah tidak berguna lantaran banyak fakta diabaikan. Sekali kebohongan-kebohongan fakta yang disampaikan oleh pihak kejaksaan, ya. Jadi kita mencatat tadi bahwa salah satunya misalnya disampaikan tadi bahwa Pak Rahmat Gobel mengabaikan surat dari perpanjangan dari Inkopkar. Nah, faktanya pada waktu Rahmat Gobel hadir ke sini, dia sampaikan bukan mengabaikan, tapi dia belum sempat menjawab suratnya Inkopkar. Karena pada waktu itu dia 1 minggu setelah surat itu masuk, dia diganti. Jadi karena itu kegiatan itu adalah kegiatannya Rahmat Gobel untuk melibatkan Inkopkar, maka Pak Tom Lembong memperpanjang gitu. Jadi itu sudah salah satu fakta yang jelas, yang real bahwa jaksa berbohong itu, ya. Nah, antara lainnya misalnya lagi adalah tentang penjelasan bahwa ada almarhum Dirjen Perdagangan Luar Negeri, ya. Pak Karyanto almarhum yang tidak pernah di BAP karena sudah almarhum. Tapi anehnya jaksa menyatakan bahwa ada Pak almarhum ini menjelaskan bahwa itu disuruh oleh Pak Tom. Bagaimana seorang yang sudah meninggal bisa menjelaskan itu? Ini juga lagi kebohongan-kebohongan yang fatal sekali dari pihak kejaksaan. Dan banyak lagi. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Tom tadi bahwa dari awal dakwaan itu seharusnya mencerna proses persidangan. Ya, itulah gunanya proses persidangan itu. Lalu menghasilkan tuntutan. Nah, kenapa tuntutan itu akan berbeda? Karena dalam persidangan itu pasti akan beda dari pada waktu di BAP. Kenapa? Misalnya saksi-saksi yang hadir ketika di BAP memberikan keterangan A, dalam persidangan memberikan B dan C. Maka jaksa harus menyesuaikan dalam tuntutannya. Nah, inilah yang kita sesalkan bahwa seakan-akan ini sidang nggak ada gunanya, diabaikan semua. Fakta-fakta ini diabaikan. Lalu pokoknya harus dihukum, begitu aja. Itulah yang kita sesalkan. Mas Lembong mengklaim tidak menemukan kesalahan dalam dirinya dalam kasus dugaan korupsi impor gula.
Ia juga mengaku diperintah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo untuk segera bertindak mengendalikan harga gula. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Rikasi Lembong atau Tom Lembong mengaku tidak menemukan kesalahan dirinya dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Ia juga mengaku menerima perintah langsung dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk mengendalikan harga gula. Hal ini disampaikan Tom saat diperiksa sebagai saksi mahkota di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Senin lalu. Menurutnya, Jokowi beberapa kali memerintahkan dirinya untuk segera bertindak agar harga gula stabil di pasaran. Saudara langsung mendapat perintah dari Presiden? Iya. Dalam bentuk apa? Lisan atau tertulis? Dalam sidang kabinet maupun langsung dalam pertemuan saya dengan Bapak Presiden secara bilateral di istana biasanya, berkaitan juga di Istana Bogor, dan juga melalui atasan langsung saya yaitu Menko Perekonomian. Presiden itu di Menko ya. Inti dari perintah tersebut yang bisa saudara pahami apa? Kami harus mengambil semua tindakan yang tentunya sesuai peraturan dan kewenangan yang berlaku yang dapat diambil untuk meredam gejolak harga pangan, karena dalam kata-kata Bapak Presiden, gejolak harga pangan ini meresahkan masyarakat. Tom Lembong didakwa melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena dinilai memperkaya orang lain dan korporasi sehingga negara merugi hingga 578 miliar rupiah. Tom disebut menyetujui impor gula tanpa melalui rapat koordinasi dengan kementerian atau lembaga. Tim Liputan iNews melaporkan.